Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe kami doakan semoga masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surga menjadi tempat pulang yang sangat didambakan oleh setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Surga juga merupakan tempat ternyaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang taat kepada perintahnya. Akan tetapi, tidak semua bisa memasukinya. Ada beberapa golongan yang nantinya tidak bisa memasukinya, bahkan mencium baunya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kaum yang paling banyak menghuni surga. Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah 4 golongan wanita-wanita yang tidak bisa memasuki surga, bahkan tidak bisa mencium baunya surga. Yang pertama adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan ad-dayus, yaitu laki-laki yang menjadi kepala keluarga tetapi tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksud dari wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaiannya yang tidak sesuai dengan syariat. Pakaian yang dipakai itu kemudian memperlihatkan bentuk serta lekuk tubuhnya. Cara berpakaian seperti itu diharamkan di dalam Islam meskipun menggunakan hijab. Wanita yang seperti itu tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 golongan termasuk ahli neraka yang saya belum pernah melihatnya. Golongan pertama adalah suatu kaum memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Dan golongan kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka 2 golongan tersebut tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah wanita yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Pada zaman sekarang, mengecat rambut merupakan tren yang banyak dilakukan, khususnya bagi wanita. Menyemir rambut dengan warna hitam ini dianggap sepele dan hal yang biasa. Namun sebagai umat muslim, kita harus lebih berhati-hati karena dari hal sepele tersebut bisa mendatangkan mudarat yang besar seperti mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat adalah wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perceraian dihalalkan di dalam Islam jika sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan hanya membawa kesengsaraan bagi pasangan tersebut. Namun, ketika dalam kondisi baik-baik saja dan wanita meminta cerai tanpa alasan, maka haram hukumnya dia akan masuk surga, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Itulah tadi 4 golongan perempuan yang tidak akan bisa masuk surga, bahkan Allah melarang mereka mencium baunya. Semoga saudari-saudari kita yang perempuan dijauhkan dari golongan yang memiliki sifat-sifat tersebut. Amin ya Rabbal Alamin.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar dapat pahala. Amin ya robbal alamin.